Gimana cara memastikan postur duduk baik walaupun kita lagi duduk? Hai semuanya, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk, well, mostly about hair. Video kali ini gue akan membahas tentang barang-barang terbaik apa saja yang gue beli sepanjang tahun 2020. Selamat Natal bagi yang merayakan. Gue tadi mau pakai topi santai gitu, tapi ternyata nggak ada di rumah gue, so ya udah. Sebentar lagi kita akan tahun baru, so selamat tahun baru juga untuk yang merayakan. Ya, semua dong ngerayain tahun baru. Jadi gue cuma pengen membagikan barang-barang terbaik apa aja yang gue beli selama tahun ini, yang gue seneng banget. Bukan yang gue beli lah, ini adalah hal-hal yang gue keluarkan uang gue dan gue sangat happy. Best purchase, jadi nggak spesifik barang ya, hal-hal yang akan gue bahas. Gue membaginya menjadi dua buah kategori. Yang pertama adalah kategori grooming, karena ini adalah channel grooming. Dan yang kedua adalah kategori self, untuk diri sendiri. Nanti kalian akan sadar perbedaannya sepanjang perjalanan video ini. Oke? So without further ado, let's get into it. Sebelum kita mulai, lagi-lagi ini adalah baju dari ini adalah baju dari Kiran ID. Dan ini juga adalah salah satu kaos yang mereka kirimin, warna abu-abu. Again, this is a local brand, just launched, oversized t-shirt, harganya super affordable. Gue akan taruh informasinya di description box bawah. Anyway, yang pertama adalah tentang grooming. Jadi ini adalah tentang mulai dari rambut, wajah, kulit, juga pakaian. Barang pertama ini adalah arguably produk rambut yang paling sering gue pakai sepanjang tahun. Odout's styling treatment. Gue seneng banget sih beli barang ini, terutama karena sepanjang tahun ini gue mulai dengan rambut pendek, tapi setelah itu gue manjangin rambut gue. Bahkan rambut gue ini kayak kondisi terpanjang. Gue bahkan nggak inget kapan terakhir kali gue punya rambut sepanjang ini. Sekarang mungkin 10 tahun yang lalu lah rambut gue lebih panjang. Gue jadi lebih bereksperimen dengan produk-produk yang lebih lightweight, yang holdnya lebih rendah, yang ada shine-nya sedikit untuk ngasih sleekness gitu-gitu. Gue sangat bersyukur gue beli produk ini. Medium hold dan totally medium hold, tapi holdnya super cukup untuk kondisi rambut gue sekarang, karena dia mampu bikin slick tapi juga messy di waktu yang bersamaan. Terus ada shine natural yang enak banget. Cara umum brand Odout selalu gue suka karena mereka pakai banyak organic stuff. Terus cerita di belakang brandnya juga sangat gue suka. So one of the best purchase of this year. Gue akan taruh informasinya di bawah. Sebenarnya ada di Indonesia sih, kalau kalian mau cari di Tokopedia atau di mana gitu. Gue gak akan bilang gue beli di toko mana, karena mereka nggak sponsorin video ini. Yang kedua adalah skincare rutin gue. Untuk pertama kali dalam hidup gue punya skincare rutin. Gue pernah bikin satu video khusus tentang itu, ada di atas, silahkan ditonton terlebih dahulu. Gue sekarang cuma pakai 3 skincare rutin: sabun cuci muka, sunblock, sama face moisturizer buat malam. Sabun cuci muka dari kamar mandi gue malah sambil, jadi di kamar gue sekarang ada 2 nih, si sunblock sama si night. Sebenarnya ini moisturizer cream, tapi gue pakai di malam hari. Detail tentang produknya ada di video itu, silahkan kalian tonton dulu. Tapi jagoannya menurut gue adalah ini si Unique Beta Glucan Daily Moisture Cream. Ini adalah moisturizer cream yang gue pakai sebelum tidur, tapi sebenarnya ini moisturizer untuk seharian juga sih. Ini enak banget, wanginya hampir nggak ada, yang adalah hal baik. Terus super banyak organic stuff dan harganya juga masuk akal banget. Di video itu gue pakai beli 3 produk di bawah 500.000 dan awet sampai sekarang belum habis. Gokil kan? Oke, kita udah bahas tentang rambut, kita udah bahas tentang kulit muka gitu. Berikutnya adalah fashion. Gue nggak pernah menganggap diri gue sebagai orang yang fashionable atau gimana ya, karena gue nggak terlalu ngikutin tren. I mean, I just wear something that I like, and mostly it's basic stuff gitu. Baju gue itu aja, terus range warna yang gue punya juga itu aja. Jadi gue cuma punya beberapa tempat belanja sih, dan salah satu tempat favorit gue untuk belanja yang harganya juga lumayan affordable buat gue adalah Uniqlo. Gue baru beli ini. Ini adalah selvedge denimnya Uniqlo. Gue suka banget selvedge denim ini, sampai gue punya 3. Cuttingnya slim fit. Terus yang menarik dari Uniqlo adalah ketika kalian belanja sampai sekian ratus ribu untuk sebuah celana, kalian bisa dapat alteration, kan kalian bisa potong untuk gratis. Dan gue potong dan fitnya jadi pas banget. Terus gue suka pakai celana dan gue cuff, dan selvedge jadi jawaban tepat untuk itu. Gue gak tau nih selvedge-nya dijahit tangan atau pakai mesin atau gimana. Gue gak terlalu ngerti denim-deniman gitu, but this is dry denim, so it's supposed to break. Dan gue punya pengalaman dry denim sebenarnya dari tahun 2010-an ya, but semakin kesini tuh lu semakin mau nyari denim murah aja sih. Yang penting selvedge buat gue. So yeah, this is one of the best purchase juga, walaupun baru minggu lalu, tapi gue super happy gue beli ini sih, karena 2 denim Uniqlo gue yang lain udah terakhir gue beli sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya. Dan gue tambah gemuk karena ukurannya naik. Selvedge denim yang pertama ukurannya 28, yang kedua 29, yang ini 30. Berikutnya masih dari Uniqlo. Gue baru persis 2 hari yang lalu gue baru beli ini.
This is just a simple tote bag from Uniqlo, dan kayaknya ini limited edition buat Natal deh, karena gue nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya terbatas. Dan ini nggak ada di display, jadi lo mesti tanya ke kasirnya gitu. Pada dasarnya sih sebenarnya cuma tote bag biasa aja, cuman gede banget bro, dan jadi menyenangkan buat gue untuk gue pakai, karena nggak tau kenapa gue suka banget pakai tote bag, mungkin karena nggak terlalu maskulin dan a bit feminine, nyaman dan terlihat keren sih. So this is a very simple tote bag, dan tapi gede banget, bahkan lebih lebar dari badan gue. Dan ini harganya cuma 30.000. Begitu gue tau ada barang ini, gue beli 2 cuy. Satu buat peralatan motong gue, dan satu lagi buat gue bergaya. Boom man, super big, simple color, bagus sama monochromatic look yang sedang gue pakai. Itu kategori tentang grooming, gue sebut ya, consisting of fashion, skincare, sama hair routine. Kategori kedua adalah kategori yang gue sebut self. Jadi hal-hal yang berkaitan langsung dengan diri dan pengembangan diri. Yang pertama adalah kacamata. Well, sebenarnya juga bisa masuk ke bagian fashion ya, karena ya you know, but ini kacamata kedua gue dalam hidup, karena kalau kalian nggak tahu, gue baru pakai kacamata di tahun 2018. Dari video gue tahun lalu sampai awal tahun ini, gue masih pakai kacamata gue yang lama. Tapi sejak pandemi menyerang dan work from home adalah jalan hidup, semua orang jadi jauh lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dan di depan layar gitu. Kalau sebelum ini gue masih, walaupun gue bekerja majority di depan layar, tapi kan gue masih naik kereta atau gue masih nyetir gitu, jadi gue masih sempat lihat luar lah, gue bisa lihat langit, gue lihat outdoor lah, karena gue nggak terlalu aktif ya sebagai manusia gitu. Jadi ketika WFH datang, gue jauh lebih banyak di rumah dan nggak keluar, dan di depan layar tuh gue rasa bikin mata gue penat dan minus gue naik. Akhirnya di tengah-tengah tahun tuh pakai kacamata yang lama kayak super buram, jadi akhirnya gue putusin untuk beli kacamata baru. So I got this, dan ternyata bener, minus gue sebenarnya nggak nambah, tapi gue punya silinder. Terus akhirnya gue beli ini dari Saturdays ID, dan seri yang namanya Porter. Gue akan taruh informasinya di bawah. Terus gue pakai blue lens. Blue lens itu adalah lensa yang baik digunakan dan relatif lebih nyaman digunakan untuk orang-orang yang bekerjanya menghadap layar selama berjam-jam, bikin mata lebih nggak cepet capek, terus nggak tau, relatif lebih sehat. So gue sangat bersyukur sih gue beli kacamata ini, karena ini membantu hidup gue jadi jauh lebih nyaman. Plus it looks cool lah, ini brow line glasses, cool. Yang kedua adalah nail art. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian tahu harusnya gue sempat ngepost tentang nail art, dan di beberapa video gue juga muncul gue lagi pakai kutex lah. Setahu gue namanya kutex, ternyata enggak, ini nail art. Anyway, ini fotonya. Kenapa ini masuk kategori self? Karena menurut gue ini adalah pengalaman pertama kali dalam hidup gue, kuku gue diapa-apain, dan I'm really happy with that experience. Terlepas dari nail art ya, gue suka punya pengalaman baru di mana gue melakukan sesuatu dengan baru untuk pertama kalinya dalam hidup gitu. Gue suka banget, pertama karena tadi itu pengalaman baru, yang kedua hasilnya bagus, yang ketiga it's anime, dan I'm a fan of anime and manga, dan it's one of the best anime / manga in the world menurut gue, Slam Dunk. I did the nail art with one of my best friend, namanya Verlina. Dia punya studio nail art kecil di daerah Jakarta. Very humble, just very passionate driven gitu. Kalau lo kenal sama dia dan pakai jasanya gitu, lo akan sadar betapa orang ini tuh attention to detailnya super keren banget. Dan lo bisa ngeh lah kalau lo ngobrol sama orang yang menikmati pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati gitu, kayak ada jiwanya gitu. Gue merasa gue berbagi passion dan semangat dan pergumulan yang sama, mengingat kita sama-sama punya minat di bidang jasa. Dia kuku, gue potong rambut, dan we started very small. So selalu menyenangkan datang ke tempat dia. Karena pacar gue juga do her nail di tempat dia, jadi ngobrol sama Verlina tuh super menyenangkan sih. I'm gonna put all her information down below, jadi please kalau kalian mau di nail art, please go visit her, she is damn good. Yang ketiga, I took French course. Belajar bahasa adalah sesuatu yang selalu ingin gue lakukan dari gue SMA. Tapi karena anaknya sukanya wacana doang, jadi gue tuh nggak pernah melakukan gitu. Sampai saat ini gue selalu pengen belajar bahasa baru yang hurufnya tuh huruf Latin, karena menurut gue tuh jauh lebih mudah. Selama ini tuh gue selalu pengen belajar bahasa Spanyol atau Portugis atau Belanda atau Perancis gitu. Ketika gue lagi scrolling Twitter di suatu malam yang kelam dimana gue harusnya tidur tapi gue masih scrolling sosial media, gue nemu nih French course yang super seru, karena bisa dilakukan secara online, harganya affordable, dan diajarkan sama anak yang relatif masih muda gitu. Jadi gue kontak dia, terus akhirnya gue ambil course-nya. Namanya sekarang Lentera Bahasa. Gue taruh informasinya mungkin di sini. Anyway, dan di bawah obviously.
Jadi pengajar itu namanya Alifa. Dia baru aja lulus sastra Prancis, terus the cum laude, dia super pinter. Dan pengajarannya itu super simple. Pengajarannya tuh customize banget. Jadi dia akan nanya dulu kebutuhan lo itu apa, kenapa lu pengen belajar bahasa Prancis gitu. Nanti jawaban lu akan membantu dia untuk mengemas pembelajarannya supaya lebih tepat guna untuk lo. Gue bilang gue pengen belajar bahasa Prancis karena gue pengen terlihat keren. Jadi gue gak butuh sertifikat, gue gak butuh apa-apa. Gue bisa ketemu orang Prancis dan gue bisa ngobrol. Dan dia mampu mengakomodir itu. Dia super seru anaknya, dan karena masih muda, jadi pengajarannya super relevan dan banyak banget pakai pop culture. Dan aktivitas belajarnya juga super variatif, jadi super seru. So, if you want to learn a bit of French, please kontak dia. Gue taruh informasinya di bawah juga. So, yeah, please do say hi to her. Merci. Hal berikutnya adalah braces. Mungkin kalian nggak ngeh, tapi kalau orang yang kenal gue pasti tahu kalau gigi gue tuh berantakan. Selalu pengen punya kawat dan pakai kawat itu dari gue SMA mungkin, tapi nggak pernah merasa ada kebutuhannya. Nah, ketika gue mulai YouTubean dan setiap minggu ngedit video gue dan ngeliat muka gue di depan kamera, gue jadi sadar kalau gigi gue tuh kayak tambah parah deh tonggol saya. Dan I decided to kontak salah satu dokter gigi yang adalah anaknya teman baik nyokap gue. Jadi gue kenal Cici ini dari kok kecil gitu. And she's so good, and she's so smart, and so bright, so brilliant gitu. Jadi gue kontak dia dan akhirnya gue pasang kawat. Ini akan berlangsung selama 2 tahun. Yang gue senang adalah gue merasa sudah ada dampaknya sih untuk gue, terutama di bagian bawah. Gue merasa sangat tervalidasi karena gue dapat banyak komplimen dari orang-orang yang bilang muka gue berubah dan tambah cakep gitu. So that's happy to hear that, right? Dan yang terakhir adalah sesuatu yang gak ada bentuk fisiknya, sorry banget, tapi adalah gue pergi ke psikolog. Ini adalah salah satu keputusan terbaik gue di tahun ini. So I've always struggle with mental health issue, bukan hanya untuk gue tapi untuk orang sekitar gue lah. Seperti yang kalian tahu, gue punya latar belakang psikologi, dan isu kesehatan mental, isu kesejahteraan mental adalah isu yang sangat dekat dan personal untuk gue. Pandemi dan keharusan gue untuk melakukan work from home plus industri gue nggak jalan, yang adalah industri pariwisata, put a lot of stress in my family business and to me as well. Gak baik untuk kewarasan gue, dan itu jadi mengganggu hubungan gue sama orang rumah gue, sama orang tua gue, sama keluarga yang adalah juga rekan kerja gue kan, dan juga dengan pasangan gue. Dan on top of that, itu juga mengganggu hubungan gue dengan diri gue sendiri. Kira gue memberanikan diri untuk ke psikolog sih. Jadi gue kontak beberapa teman gue psikolog, minta rekomendasi sana sini, karena gue gak pengen sebenarnya ketemu psikolog yang adalah teman gue sendiri. Dan anyway, akhirnya gue ketemu dengan seorang psikolog yang sebenarnya lumayan senior, dan kebetulan gue kenal mbak ini. So turns out sangat menyenangkan, turns out gue merasa sangat dimengerti. Gue diberikan kesempatan untuk melihat sesuatu dari sudut yang lain yang gak pernah gue lihat sebelumnya tentang diri gue, dan itu sangat kaya sih untuk diri gue dan pengenalan akan diri gue. Jadi sekarang gue merasa jauh lebih baik, jauh lebih kenal diri sih. So yes that, yeah, so pergi ke psikolog kalau butuh, it's fun. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian pengen subscribe channel ini setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik. Yang harusnya sih adalah di setiap hari Kamis jam 11.30. Tapi seperti biasa, tolong sebarkan video ini ke semua saluran channel sosial media yang kalian punya, name it lah. Dan gue mau menutup video ini dengan terima kasih banyak dan selamat. Terima kasih karena sudah menemani gue selama tahun 2020. Dan selamat karena kita sudah sama-sama melewati tahun yang super gila ini dengan waras. Semoga tahun depan, yang gue cukup yakin keadaannya nggak akan terlalu berbeda jauh, kita bisa tetap waras dan saling jaga satu sama lain. And kok jadi serius? Anyway, selamat liburan, stay safe, stay clean, stay sane, jangan ngumpul-ngumpul dulu. And selamat Natal, Merry Christmas, Happy Christmas, and Happy New Year buat semuanya. Peace out.